Perkenalkan, nama saya Ragil Wicaksono, NIM DAB 115106, jurusan Teknik Sipil Universitas Palangkaraya, Universitas Palangkaraya. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Misalnya latar belakang dan masalah. Kondisi kebahasaan di Indonesia yang diwarnai oleh bahasa standar dan non-standar, ratusan daerah, dan ditambah beberapa bahasa asing membutuhkan penanganan yang tepat dalam perencanaan bahasa agar lebih jelas. Latar belakang dan masalah akan diuraikan secara terpisah seperti tampak pada paparan berikut. Latar belakang: masyarakat Indonesia yang heterogen menyebabkan munculnya sikap yang beragam terhadap penggunaan bahasa yang ada di Indonesia, yaitu sangat bangga terhadap bahasa asing, sangat bangga terhadap bahasa daerah, sangat bangga terhadap bahasa Indonesia. Masalah: penelitian ini hanya membatasi masalah pada sikap bahasa masyarakat Kalimantan terhadap bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Sikap masyarakat tersebut akan digunakan sebagai formulasi kebijakan perencanaan bahasa yang diambil. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengukur sikap bahasa masyarakat Kalimantan, khususnya yang tinggal di kota besar, terhadap bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, kantor pajak penuh sesak, saya pergi sekolah, buku itu sangat tebal. Kata berimbuhan. Imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya berjalan, berkelanjutan, mempermudah, gemetar, lukisan, kemauan, perbaikan. Catatan: imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, men, when, atau we ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya sukuisme, seniman, kemerawan, gerejawi. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Misalnya adibusana, aerodinamika, antarkota, antibiotik, awahama, bikarbonat, biokimia, dekameter, demoralisasi, dwi warna, eka bahasa, ekstrakurikuler. Catatan: bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan dengan tanda hubung. Misalnya non-Indonesia, Pan-Afrikanisme, Pro-Barat, non-ASEAN, anti-PKI. Bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Misalnya, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Pengasih. Kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Pengampun. Bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan kecuali kata Esa ditulis serangkai. Misalnya, Tuhan yang Maha Kuasa menentukan arah hidup kita. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Esa melindungi kita. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Gabungan kata yang menimbulkan salah pengertian dengan membubuhkan tanda hubung di antara misalnya unsur-unsurnya. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Pemenggalan kata. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya.
Sekian penjelasan saya. Terima kasih.